أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wa afdalus salam ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, cahaya hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Insyaallah. Dan sama-sama Mas Ali kita dibuka tadi dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Luqman. Siapa Luqman? Luqman adalah salah satu tokoh protagonis dalam Al-Quran. Tokoh yang sangat baik, saking baik dan solehnya. Nama Luqman kemudian dikenang dalam Al-Quran. Ditulis dan kisah-kisah luhurnya layak untuk kita jadikan uswah. Salah satu ayat yang dibacakan oleh Qori'ah kita tadi adalah bercerita tentang bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Sebenarnya di ayat 13, tadi Qori'ah kita baca ayat 14. Ayat 13 ada pesan Luqman yang pertama di fragmen ayat itu Mas Ali. Kata Luqman, pesan yang pertama, wahai anakku, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Jangan syirik kepada Allah. Jangan duakan Allah. Jangan. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah salah satu dosa besar yang paling besar. Min akbaril kabair. Lalu kemudian setelah Luqman memberikan nasihat dan wasiat kepada anaknya tentang tidak boleh menyekutukan Allah. Tiba-tiba ada sisipan ayat di ayat 14 yang dibaca oleh Qori'ah kita tadi. Saya pengen hantarkan dulu supaya kita kenal dengan ayat ini. Mapping ayatnya kemana. Di ayat 14 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa wassaynal insana biwalidayhi.
wahai manusia, al-insan, kalau Quran menyebut kata insan, itu berarti ada satu pesan yang sekaligus perintah tapi juga sarkas, sindiran. Ketika Quran menyebut manusia ada banyak diksinya. Ada An-Nas manusia juga. Bani Adam manusia juga. Al-Ins manusia juga. Insan juga manusia. Tapi ketika Quran menyebut kata insan berarti konteks ayatnya ini gak sembarangan ini. Ini berarti menyindir manusia. Kalau kamu tidak indahkan perintah Allah ini, kamu kehilangan manusiamu. Gitu kira-kira. Kamu kehilangan kemanusiaan kamu. Karena itu perintah ini hanya cocok buat kamu karena kamu seorang manusia. Karena itu, ya ayyuhal insan. Kira-kira begitu. Wahai manusia. Wa wasainal insana biwalidayhi. Hei manusia yang dititipkan rasa kemanusiaan dan potensi kemanusiaannya, berbakti kepada kedua orang tuamu. Seolah-olah ayat ini memberi sindiran. Kalau kamu tidak berbakti kepada orang tuamu, kamu bukan manusia lagi. Ya betul ya? Bukan manusia lagi. Boleh jadi binatang. Ada anak yang memangsa ibunya. Itu mungkin di dunia binatang dikenal biasa aja. Tapi kalau dikenal di dunia manusia, berarti dia sudah kehilangan kemanusiaannya. Ada yang menarik Mas Ali. Tadi kan di ayat 13 Allah nyuruh kita supaya gak syirik. Kok tiba-tiba beralih tema untuk berbakti sama orang tua. Kata para ulama bahasa, ketika menyebut wawassainal insan biwalidayhi, berbaktilah, berbuat kebajikan kepada orang tuamu, diawali dengan huruf waw di sana. Huruf waw di sana fungsinya adalah al-wawu mutlaqan lil jam'i. Maknanya adalah berbuat baik kepada orang tua dan taat sama Allah adalah dua kebaikan yang juz'un la yatajazza, enggak bisa dipisahkan. Satu paket, ibarat dua sisi mata uang. Artinya kalau kita taat sama Allah tapi di saat yang sama kita durhaka sama orang tua, sama artinya kita sedang mencederai ketaatan kita kepada Allah. Jadi enggak bisa. Isi agama itu yaitu taat sama Allah dan taat kepada orang tua. Sampai-sampai kata Imam Ali karamallahu wajhah. Karena hostnya Mas Ali jadi saya ingat nih kaulnya Imam Ali. Apa asar dari Imam Ali? Kata Imam Ali ada 3 hal yang semua manusia sepakat dalam 3 hal ini. Apa saja itu? Amanat harus ditepati. Janji harus ditunaikan. Dan yang ketiga, bakti kepada orang tua. Siapapun manusianya, apapun sukunya, manapun bangsanya, dan apapun agamanya, semua agama menganjurkan kita untuk berbakti sama orang tua. Nggak ada agama yang menyuruh kita untuk durhaka sama orang tua. Itu semua manusia sepakat, kata Imam Ali. Karena itu dalam Al-Quran banyak sekali itu. Banyak sekali ayat-ayat yang menyindir kita, menuntun kita, mengguidance kita. Bagaimana berbakti sama orang tua itu. Luar biasa. Salah satunya ada ayat yang masyhur misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lahuma uff. Jangan pernah berkata uff. Apa ya kira-kira uff itu? Ya kalau diperintah sama orang tua ogah gitu ya. Ntar dulu dah gitu. Cis gitu ya. Atau apa gitu terjemahan-terjemahannya yang sepadan dengan itu. Sampai-sampai lagi-lagi Imam Ali karamallahu wajhah berkata. Andaikan Allah mengetahui ada kedurhakaan. Adna min uf. Yang lebih rendah daripada sekedar ngomong sama orang tua. Pasti kedurhakaan yang lebih kecil daripada kata itu udah diharamkan sejak lama oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gak ada yang lebih rendah daripada itu kecuali mengatakan itu aja udah diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang besar-besar itu. Karena itu saya boleh katakan, kan ada, saya enggak tahu ada video viral Mas Ali, enggak tahu itu parodi apa itu benar-beneran. Ada seorang anak yang datang ke kampung orang tuanya, kembali kampung lalu kemudian diusir sama orang tuanya. Jangan bawa penyakit gitu ya. Nah, ini. Konteks kedurhakaan hari ini di tengah pandemi hari ini salah satunya adalah ketika engkau datang ya dengan maksud melampiaskan rasa rindu kepada orang tua tapi pada akhirnya memberikan penyakit kepada orang tua ke kampung. Itu kedurhakaan. La darar wala dirar. Jangan memberi mudarat kepada diri kita dan jangan menyebarkan mudarat kepada orang lain. Gak boleh. Apalagi orang tua. Jadi kita semua anak. Saya punya orang tua. Ya, Mas Ali mesti punya orang tua. Betul ya? Bener banget. Bener banget. Kita semua kangen. Pengen lebaran sama orang tua. Pengen pulang kampung. Pengen mudik. Apapun istilahnya. Tapi kita ingat.
kesayang dan cinta kita sama Allah tidak tepat dilampiaskan hari ini dengan mudik atau pulang kampung. Enggak tepat. Sama artinya kita menyebarkan virus. Tidak hanya kepada orang tua kita, tetapi kepada masyarakat yang ada di kampung halaman kita. Saudara, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu berbakti kepada orang tua ini luar biasa sekali. Ada sabda Nabi SAW, "Idza kana Ramadan," kalau Ramadan masuk, ini kan kita udah masuk Ramadan nih, "Futihat abwabul jannah," maka pintu-pintu surga dibuka sama Allah. Sampai-sampai Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika menginterpretasikan hadis ini, mensyarahkan hadis ini, dia mengatakan orang yang meninggal di bulan ini, di bulan Ramadan ini dalam keadaan beramal baik, dia akan dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kan kalau husnul khotimah itu meninggalnya di hari baik, sedang beramal baik. Pengen gak meninggal di hari baik Mas Ali? Pengen banget ya Allah. Masya Allah. Di bulan terbaik lagi. Hari terbaik Jumat. Saya pernah ceramah di Kalimantan Selatan. Fakta saya temukan ada sebuah masjid. Bapak Jamhuri Alawi namanya. Meninggal sedang sholat Jumat. Sujud pertama bangkit. Dari sujud pertama mau ke rakaat kedua Allah meninggal. Luar biasa. Akbar. Ini tanda-tanda husnul khatimah. Allahu Akbar. Mas Ali pengen meninggal hari baik ya? Khair, insyaAllah kabul. Ini hari apa ini? Hari ini hari sekarang, hari Sabtu. Berarti Jumat. Jangan sekarang dulu Ustaz. Jadi luar biasa. Iya. Tapi saya pengen kasih tahu, kalau dengan datangnya Ramadan dibukakan pintu surga, kira-kira pertanyaannya, kita udah masuk surga belum? Belum ya. Kan begini, kalau datang Ramadan dibuka pintu surga, kitanya udah masuk belum? Belum. Pintunya masih baru dibuka. Gimana cara masuknya? Satu di antara banyak cara supaya masuk ke sana adalah berbakti sama orang tua. Allahu Akbar. Berbakti sama orang tua. Karena berbakti sama orang tua, kata Nabi SAW, "Ausat min abwabil jannah." Satu di antara banyak pintu surga dan yang paling tengah pintunya. Itu adalah berbakti sama orang tua. Tentu jadi pertanyaan ya, Ustadz gimana sih cara kita berbakti sama orang tua yang kita gak bisa pulang kampung. Biasanya saya ngasih baju lebaran, biasanya saya pulang ke kampung udah nyiapin ke orang tua saya, ke abah saya, ke ayah saya, ke umi saya sendal yang baru, pakaian yang baru, baju koko yang baru. Saya bawa kopi juga, kopinya kopi luwak gitu kan. Macem-macem ini. Ya udah, kalau gitu paketin aja barangnya. Iya. Ada banyak cara kita untuk berbakti sama orang tua hari-hari ini. Jadi nggak jadi alasan hanya karena nggak bisa pulang kampung dan mudik, dengan alasan itu kemudian kita katakan nggak bisa berbakti sama orang tua. Enggak. Kita bisa berbakti sama orang tua bagaimanapun caranya. Apalagi hari-hari ini mereka mungkin butuh motivasi. Ya, panik di tengah pandemi ini sama seperti kita. Ya, kita motivasi yang sehat, jaga kesehatan, ya pakai protokol yang disarankan oleh pemerintah, pakai masker dan lain-lain sebagainya. Ini cara bentuk perhatian kita kepada orang tua kita. Karena itu saya berkali-kali lagi bilang, ini di mana-mana tempat saya katakan, kan ada social distancing, ada physical distancing. Yang benar adalah physical distancing, bukan social distancing. Artinya secara fisik kita boleh berjarak. Tapi secara sosial kita harus menyebarkan empati. Jangan kemudian sebaliknya yang terjadi defisit empati. Di mana-mana pemberitaan kemarin kita lihat penolakan jenazah. Ya toh? Ini berarti kita sedang mengalami defisit empati. Apalagi yang meninggal muslim, yang menolak muslim. Na'udzubillah. Itu bukan akhlak Islam. Harusnya akhlak Islam itu menunjukkan terimalah itu. Itu bukan ajaran Islam yang menolak jenazah itu. Masya Allah. Ada banyak keindahan dalam ajaran Islam. Dan ini luar biasa. Salah satu bentuk keindahan itu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk wabil walidaini ihsana. Untuk berbuat baik sama orang tua. Diksi yang dipilih Al-Quran adalah ihsan. Ihsan itu Mas Ali berbeda dengan adil. Kalau saya punya dua anak, yang satu SD, yang kedua SMP, sama-sama saya kasih jajan 3.000 ke sekolahnya. Mungkin yang SD cukup, tapi yang SMP Nggak cukup. itu masih adil tapi belum ihsan. Tapi kalau ihsan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kuantitasnya tidak mesti sama, tapi kualitasnya sama dan sesuai kebutuhan. Dan ihsan itu adalah membalas
atau memberi kewajiban kepada orang lain lebih besar dari apa yang sudah ditentukan. Karena itu Al-Quran menggunakan kata wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbakti sama orang tua dengan ihsan. Artinya apa? Artinya apa kira-kira? Coba begini. Ada satu doa yang sering kita panjatkan dan pasti kita hafal. Teman-teman yang ada di studio di sini, pemirsa yang ada di rumah, semua kita pasti hafal. Rabbil firli, sama-sama. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sana dikatakan Tuhan kama rabbayani shaghira, sayangi rahmatkan orang tua kami sebagaimana Dia menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Yang dipilih diksinya adalah rabbayani shaghira. Padahal ada kata yang lebih tepat. Kenapa doa itu menyuruh kita untuk mengatakan rabbayani shaghira? Padahal Rob itu adalah salah satu nama Tuhan. Kenapa untuk menyebut orang tua menggunakan kata Rob? Kenapa tidak kama dabbarani shaghira? Kenapa kama rabbayani shaghira? Menunjukkan luar biasanya kasih sayang dan kecintaan orang tua kita. Seolah-olah dia bagaikan Tuhan. Bukan Tuhan yang asli ya. Tapi seolah-olah dia bagaikan Tuhan. Sehingga dia disebut rabbayani shaghira. Dia mendidik kami. Dia memberi pendidikan kepada kami. Yang tadinya tidak bisa jalan. Kemudian merangkak, tertatih, jatuh, berdiri. Kemudian hari ini. Oh, Masya Allah, semua diajarkan oleh orang tua kita karena berkat kedua orang tua kita. Karena itu untuk membalas kebaikan orang tua tidak cukup sekedar adil. Tapi ihsana, harus lebih baik dari apa kebaikan yang orang tua kita telah berikan sama kita. Namanya bukan adil tapi ihsana. Wabil walidaini ihsana. Kalau orang tua kita dulu kita sakit dia lebih sakit. Hari ini kalau orang tua kita sakit, apa yang harus kita rasakan? Harus lebih sakit daripada kesakitan yang dideritakan orang tua kita. Mudah-mudahan dengan tema ini bisa menambah hazanah dan introspeksi buat kita lewat Cahaya Hati Indonesia iNews, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua itu keramat hidup. Jadi saat ini yang orang tuanya masih ada, jangan pernah sakiti hatinya ya. Dan mungkin buru-buru minta maaf saat ini, insya Allah ada barokah di maaf orang tua kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Nazaruddin Umar, dengan subtema kita makna puasa bagi anak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.